ini mengakhiri semua drama kepada Pak Ridwan Kamil, ya kan, ya kalau emang dia udah yakin 100%, ya udah dijalanin aja, nggak usah takut. Hola bestinya kata Ani, Besti, meski sudah dinyatakan hasil tes DNA anak Lisa yaitu CA tidak identik, hal tersebut diduga belum bisa bikin Ridwan Kamil bernafas lega. Secara eksepsi yang diajukan kubu Ridwan Kamil atas gugatan Lisa di PN Bandung ditolak Besti, yang artinya gugatan Lisa tetap bisa diproses atau akan tetap jalan Besti. Nah, apakah hal ini akan bikin RK sebagai pihak yang digugat bakal ketar-ketir atau justru tetap pede lantaran gugatan yang diajukan Lisa secara perdata dengan menuntut hak identitas anak dan tuntutan material serta imaterial bakal kalah lantaran tes DNA sudah diumumkan tidak identik? Kami hormatin apapun putusan dari Pengadilan Negeri Bandung karena memang itulah penghormatan kami terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung maupun di Bareskrim. Sekali lagi, biarlah proses ini berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung sampai nantinya Majelis Hakim akan memutus pada pokok perkara. Akan diuji apakah gugatan dari Lisa Mariana ini benar nggak secara hukum. Apakah gugatan rekonvensi yang kami ajukan terkait dengan pencemaran nama baik benar nggak secara hukum. Biarlah nanti ke depan Majelis Hakim akan mengurai, akan menilai dan akan memutuskan sejauh mana kebenaran gugatan dari Lisa Mariana dan sejauh mana kebenaran dari gugatan rekonvensi yang kami ajukan. Sekali lagi kami optimis dengan bukti-bukti yang terbaru. Teman-teman mungkin sudah tahu apa yang terbaru, yaitu hasil tes DNA. Hasil tes DNA sudah menyatakan bahwa ZA anak biologis dari Lisa Mariana dan bukan anak biologis dari Ridwan Kamil. Ini fakta hukum, fakta ilmiah yang tidak bisa dibantahkan kebenarannya, yang juga sah secara hukum, yang juga final mengikat. Nah, tes DNA nanti akan kami bawa menjadi bukti. Sekali lagi, dengan adanya bukti ini, biarlah Majelis Hakim yang akan menilai, yang akan memutus terkait dengan bukti-bukti yang kami ajukan. Kira-kira gitu. Tapi Bang, dari kalau eksepsinya ditolak itu sendiri, apakah hanya akan terlambat atau? Nggak ada terlambat. Eksepsi yang ditolak itu kan maksudnya kami menyatakan di eksepsi di Pengadilan Negeri Bandung itu, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili, namun ternyata Pengadilan Negeri Bandung punya keputusan yang berbeda. Kami hormatin keputusan itu, yang namanya keputusan kan kewenangan Majelis Hakim. Majelis Hakim kan dalam menyidangkan kan merdeka, bebas, kan tidak boleh diintervensi. Jadi mereka menyatakan bahwa berwenang mengadilinya, ya kami menerima, menghormati putusan tersebut. Nah, kalau menurut kami kan awalnya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama kami sampaikan, ternyata hakim berpendapat beda. Namanya hakim kan punya pandangan yang berbeda, sehingga diputuskan di Pengadilan Negeri Bandung lanjut dalam pokok perkara, lanjut dalam pemeriksaan berkas. Nah, itu intinya, lanjut pemeriksaan berkas, apa yang digugat oleh Lisa Mariana itu dilanjutkan oleh Majelis Hakim. Nah, sementara itu Lisa yang lagi-lagi nggak bisa hadir ke Bareskrim dengan alasan sakit dan anaknya juga sakit katanya, sehingga nggak ada yang jaga. Markus Nababan dan tim kuasa hukum Lisa yang lain pun seraya diduga sudah siapkan serangan balik kepada Ridwan Kamil yang diketahui eksepsinya ditolak di PN Bandung dengan kembali mengajukan permohonan tes DNA lagi di Moon Elizabeth, Singapura. Jadi kami sudah menyampaikan resmi permohonan untuk second opinion tes DNA untuk Lisa Mariana dan bayinya Stella Arsura. Permohonan ini sudah diterima tadi dan dicap oleh Bareskrim, dan tembusannya kami sampaikan juga ke Kapolri, terus juga ke Karowarsi Polri, dan juga ke Kadif Propam Polri, dan juga ke Kapus Dokes Polri, dan juga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Isi dari permohonan kami ini baru sempat kami mengajukan second opinion dissenting opinion di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura.
daripada rumah sakit Polri, atau setidak-tidaknya di salah satu rumah sakit swasta, baik second opinion terhadap Ridwan Kamil dan juga kepada Lisa Mariana dan juga terhadap bayinya Stella Azura. Adapun landasan hukum pengajuan second opinion ini ada landasan hukumnya, yaitu deklarasi Lisbon yang diakui di seluruh dunia, bahwa di dalam Indonesia deklarasi Lisbon ini diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 ayat 2 yang menyatakan tentang kesehatan yang berbunyi, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien untuk melaksanakan second opinion. Yang kedua, ya itu second opinion atau dissenting opinion. Kami tidak membantah apa yang dilakukan oleh puskesmas dari Kapolri. Tapi Lisa Mariana dari mulai sejak tes DNA dilakukan, dia ingin darah anaknya Stella Azura yang tercurah diambil di sini untuk dilakukan tes ulang kembali. Ini sama dengan perkara yang biasa di putusan negeri, ada pembandingnya gitu. Dan ini juga berkaitan dengan perkara hak identitas anak yang bergulir dari tim kami di Pengadilan Negeri Bandung. Eksepsi daripada tergugat ditolak. Nah, dalam hal ini juga hak pasien harus dihormati, baik juga di dalam Kode Etik Kedokteran tahun 2012. Melihat pergerakan tim kuasa hukum Lisa Mariana, Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil pun seraya mewarning nih ke kubu Lisa perihal tes DNA yang sudah dilakukan dan meminta untuk menghormati hasilnya. Terlebih Muslim pun menegaskan perihal tes DNA ulang yang diminta Lisa ditolak oleh kubunya. Duh, lalu gimana nih sama kubu Lisa? Secara udah ditolak duluan nih sama kubu RK untuk tes DNA ulang. Nah, ingat loh, tes DNA sudah keluar. Kalau mengumbar lagi sesuatu yang tidak benar lagi, ada lagi ancaman pidananya kan begitu. Nah, sekali lagi mari kita hormati keputusan dari hukum yang sedang berlangsung saat ini, prosesnya sedang berlangsung saat ini gitu. Oh, berarti ini kan pokok Perkara kan? Ya. Langsung ke hukum Bang. Ya, maksudnya pokok perkara itu majelis hakim itu memeriksa apakah yang dituduhkan, apakah yang disampaikan oleh Lisa Mariana itu benar atau tidak. Itu maksudnya pokok perkaranya. Jadi benar atau tidak, kan dia sampaikan di situ bahwa tuntutannya JA adalah anak biologis, kan sudah patah itu. Kemudian dia tuntut di situ bahwa harus nafkah imaterial, gugatan materi imaterial, itu sudah terbantahkan. Dan semua sudah terbantahkan gitu loh. Jadi sekali lagi kami ya dengan adanya tes DNA sangat lega. Lega kenapa? Ini mengakhiri semua drama yang muncul di permukaan, yang bagi kami sendiri ya sangat disayangkan karena itu adalah soal aib kan gitu. Tes DNA ini final, mengikat secara hukum, dan itu sudah disampaikan oleh Kepala Laboratorium Dokes Mabes Polri bahwa itu secara hukum gitu loh. Lalu kan sudah dijalankan dengan SOP. Jadi kalau ada permintaan Lisa Mariana untuk tes DNA ulang, saya kira biar dirinya sendiri, tapi nggak melibatkan Pak Ridwan Kamil, karena kami tunduk kepada aturan hukum, karena Pak SOP-nya sudah dijalankan dengan baik, kemudian dilaksanakan oleh pihak yang profesional, dilaksanakan oleh pihak lab dokes. Lalu pertanyaannya yang mananya yang mau dites ulang, jadi nggak ada. Itu jadi sekali lagi ya permintaan tes ulang itu saya nyatakan di sini kami tolak. Tersebut. Kalau Pak Ridwan Kamil merasa yakin bukan anaknya, kenapa takut dia kalau untuk tes DNA ulang? Mau 1000 kali kayak dia bilang, kalau dia yakin ya maju terus itu aja gitu. 1000% Bang, bukan 1000 kali. 1000 kali. 1000% yakin. Ya udah ngapain harus takut? Jalanin aja terus sekarang. Tapi Lisa juga nggak takut Bang sama laporannya gimana Bang? Teknis itu kan belum dijalanin, jangan berandai lagi. Jadi yang jelas pesan saya kepada Pak Ridwan Kamil ya kan, ya kalau emang dia udah yakin 100% ya udah dijalanin aja, nggak usah takut. Kan di sini pembuktian untuk mencari kebenaran. Oke, permasalahan identik dan non identik itu betul. Sudah kita menghargai proses di Barreskrim, memang sudah hasilnya dan sudah jelas. Tapi yang jelas sebab akibatnya ini kan ada jelas. Jangan terlalu memojokkan klien saya
Di sini ada perbuatan hanya mereka dan Tuhan. Bagaimana create cerita ini aslinya? Jadi sama-sama di sini harus bertanggung jawab kedua belah pihak. Oke, Nah kan, gak jadi berakhir Besti. Secara kalau kubu RK bilang hasil tes DNA ini sudah final, beda dengan kubu Lisa Mariana. Terlebih dalam wawancaranya bersama awak media, bahkan tim kuasa hukum Lisa diduga akan meminta bantuan Hotman Paris. Diduga dalam rangka membantu untuk memediasikan perihal restoratif justice Besti. Dan ia pun menegaskan dalam masalah yang kini melibatkan Lisa dan RK, menurutnya tak hanya Lisa, tapi juga keduanya harus menanggung cenah Besti. Ada Pak Ridwan Kamil. Nah, yang kedua, ada perlu saya sampaikan bahwa adalah beban moral dan dosa besar kepada Celia Surah apabila tidak dilakukan second opinion dalam hal soal masalah RG. Sejak dari awal kasus ini disampaikan, saya sendiri sebagai ibu ketua TPA mengatakan kepada tim anak saya Markus Daniel Nababan dan Daniel Nababan agar mereka untuk menelpon pulangnya abang saya kandung Hotman Paris TPA untuk mediasi, karena Pak RK itu adalah sahabat dari abang saya dan saya juga pernah bertemu mereka dan saya sudah menyampaikan untuk tes DNA bahwa kami laksanakan tugas profesi. Namun semua restorasi justice tidak dapat dilakukan, dan kalau mau proses silakan diproses. Dalam hal ini walaupun tes DNA itu negatif, itu tidak menjadi acuan, alias belum final bagi Lisa Mariana. Dilakukan lagi sensing opinion. Tes DNA dilakukan kedua kali dan hasilnya negatif lagi. Akan lakukan tes DNA 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Oh enggak lah, cukup 2 kali lah. Artinya kita tidak memaksakan harus begini. Tapi kan hukum, landasan hukumnya ada untuk melakukan itu. Nanti kalau proses hukum berjalan juga gitu ya, ya kita juga siap untuk mengikuti itu. Dalam arti yang saya katakan tadi adalah bukan hanya Lisa Mariana yang diproses. Yang terlapor dalam kasus ini adalah sama-sama mempunyai hubungan hukum yang melanggar perbuatan hukum gitu loh. Jadi artinya kami yakin aja gitu kepada hukum, kepada kepolisian agar memberikan perlindungan kepada terlapor. Kami juga tidak berapi-api membela ketidakbenaran. Tapi dalam hal ini apabila proses hukum berlangsung karena restorasi justice yang diusahakan tidak terjadi, bahwa bukan hanya Lisa yang akan menjadi menanggung akibat, tapi sama aja kan. Tes DNA yang pertama sudah membuktikan bahwa ada pengakuan terselubung bahwa memang sudah melakukan hubungan intim dengan Lisa Mariana kan. Ya jelas dong itu, logikanya semua akan tahu. Sehingga dengan demikian proses hukum berjalan, kedua-duanya harus menerima konsekuensi hukum daripada akibat itu. Ini aslinya. Jadi sama-sama di sini harus bertanggung jawab kedua belah pihak. Oke, itu aja. Terima kasih. Kan Besti, ini belum usai. Dengan ditolaknya eksepsi RK di PN Bandung atas gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana terhadap RK, tentu hal ini bakal jadi babak baru. Nah, udah siap belum nih dengan hal ini Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.